Selamat malam semuanya. Kita akan menunggu sebentar ya, mungkin kurang lebih. Mungkin 5 menit lagi. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung, yang sudah join di live hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kalau mungkin baik, kalau baik mungkin bisa isi di kolom komentar baik gitu. Mungkin kalau ada teman seangkatannya atau yang kenalannya lagi kelihatan join juga di live ini, mungkin boleh langsung disapa di komentar, di kolom komen. Halo Felix. Ya, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Mungkin bagaimana dengan tema hari ini teman-teman semuanya? Seharusnya excited ya. Siapa sih yang nggak excited kalau bahas uang ya? Kalau kata Mr. Krab di SpongeBob kan uang, uang, uang. Semua kehidupan kita butuh uang. Jadi harusnya kita excited, semangat kalau bahas soal uang. Oke, baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin saya akan langsung undang narasumber kita hari ini, yaitu Pendeta Yahya Wijaya. Ya baik, narasumber kita hari ini sudah bergabung. Mungkin Pak Yahya, mungkin kameranya bisa dibalik, Pak. Halo, Selamat malam, Pak. selamat malam. Malam. Bagaimana Pak mungkin kabarnya hari ini, Pak? Kabar baik. Semangat ya Pak bahas tentang uang nih, Pak. Kalau tadi Ya, teman-teman di kolom komentar juga banyak yang semangat bahas uang, Pak, karena uang katanya segalanya, Pak. uang adalah segalanya ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ya mungkin saya langsung mulai aja ya, Pak ya. Oke, Ya mungkin teman-teman, sebagaimana mungkin dari teman-teman juga sudah mungkin ada yang mengisi di kolom komentar, mungkin banyak sekali yang apa ya, kalau berbicara tentang uang itu berbicara seperti berbicara tentang kehidupan sendiri ya Pak ya. Karena ada ungkapan juga money can't buy happiness, uang tidak bisa membeli kehidupan, padahal kita juga tahu mungkin bersama-sama kalau apapun di kehidupan ini butuh uang, termasuk juga untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan diri juga butuh uang. ya, Nah, di dalam diskusi kita hari ini, mungkin kita akan bersama-sama mendengar sebenarnya bagaimana kita memahami uang gitu, dan bagaimana juga ketika uang itu dianggap apakah itu sebagai berkat atau sebagai bonus mamon. Oleh sebab itu, kita akan mengawali mungkin dengan pertanyaan sebenarnya apa sih uang itu, Pak? Kenapa kita perlu uang? Kenapa uang itu harus ada di dunia ini? Begitu, Pak. ya kalau kita lihat sejarahnya kan uang itu pertama-tama fungsinya adalah sebagai alat tukar ya. Jadi eh, uang menggantikan sistem barter ya. Sebelum ada uang kan kalau orang
mau membutuhkan barang, sesuatu barang, dia harus menukar barang itu dengan barang yang dia punya, ya kan, dengan sistem barter. Tapi sistem barter ini kan menjadi tidak praktis ya, sebab susah kan untuk menentukan nilainya. Misalnya saya punya logam, lalu saya membutuhkan makanan, misalnya butuh padi begitu. Lalu bagaimana menukar logam dengan padi gitu kan, repot gitu ya. Nah karena itu lalu diciptakanlah uang eh, yang membuat acara tukar menukar itu menjadi lebih praktis dan bisa lebih beragam begitu. Jadi lebih efisien lah ya. Meskipun bentuk uang itu kan berganti-ganti ya, mula-mula barangkali uang itu mula-mula dibuat dari batu begitu ya, itu hanya sebagai pertanda nih loh, nilai barang yang saya miliki sekian batu gitu, kemudian logam mulia menggantikan itu, lalu muncul kalau yang di dunia modern bentuk koin ya, sampai sekarang masih ada juga koin, lalu kertas ya, lalu sekarang ada uang virtual ya. Ya. Iya. Ya baik Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan juga tentang uang sebenarnya tadinya kita melakukan barter ya Pak, cuma mungkin zaman sekarang kan tidak mungkin lagi ya kita tukar sapi dengan apa, tukar beras dengan apa gitu, sehingga hadirlah uang untuk mempermudah segalanya. Nah kemudian uang itu sebenarnya bagaimana sih Pak di dalam relasi gitu, apakah uang itu bisa mempengaruhi relasi kehidupan manusia, udah gitu apakah uang uang itu berpengaruh gitu Pak di dalam kehidupan sosial sehari-hari begitu? Ya, jadi dalam praktek selanjutnya kan uang itu juga menjadi alat relasi ya, bagaimana kita berelasi dengan orang. Paling tidak uang itu punya pengaruh yang besar di dalam kita berelasi. Pemilikan uang bisa membuat kita lebih dekat pada seseorang, bisa juga membuat kita lebih jauh gitu kan. Jadi misalnya kalau kita punya teman ya, masa kecil punya teman dekat, lalu setelah dewasa ketemu lagi temannya ternyata jauh lebih kaya dari kita. Nah, mau tidak mau kita kan punya perasaan, wah ada kesenjangan antara saya dengan dia, karena pemilikan uang kita dengan pemilikan uang dia menjadi berbeda sangat jauh gitu kan. Atau sebaliknya begitu ya. Jadi uang bisa mendekatkan kita, bisa juga menjauhkan kita dari kalangan tertentu. Misalnya kita mau apa namanya, mau bergabung ya dalam satu komunitas, itu kan kita juga ngitung gitu ya. Kira-kira komunitasnya ini seperti apa? Ini dari kalangan menengah atau kalangan yang tinggi sekali atau kalangan yang bawah gitu kan? Kita juga ngukur gitu ya. Kita bisa diterima, bisa juga ditolak ya di komunitas itu ya, dan itu pemilikan kita atas uang sangat berpengaruh untuk itu ya. Eh, Juga misalnya kalau kita sebagai orang Kristen kan diajari supaya kita menjadi sesama bagi orang lain. Nah, uang sangat berpengaruh juga bagaimana kita bisa jadi sesama atau tidak gitu. Karena kadang-kadang uang itu membuat kita merasa entah di atas, entah di bawah orang lain gitu ya. Tapi jadi sesama, sejajar. Nah, ini seringkali orang sangat dipengaruhi oleh harta yang uang yang dia miliki. Nah, begitu juga pemilikan kita atas uang juga bisa menentukan sejauh mana kita ini bermanfaat atau berbahaya bagi sesama manusia atau bagi juga alam semesta ini gitu ya. Jadi itu sebagai alat atau yang berpengaruh di dalam kita berelasi ya. Uang itu punya peranannya yang sangat menentukan itu.
Menarik ya Pak, kalau uang itu tadi bisa menjauhkan, bisa mendekatkan, udah gitu relasi sosial kita juga sepenuhnya itu sebenarnya Ya, dipengaruhi ya, oleh uang. Nah ya. kalau berbicara mengenai kehidupan sosial Pak, kita manusia ini kan, apalagi kita di Indonesia tidak bisa lepas dari agama ya Pak. Hmm. Nah mungkin pengalaman saya nih Pak, kalau berbicara mengenai uang, mungkin kita tahu ya Pak, ada gereja yang mungkin berpandangan positif terhadap uang, tetapi ada juga gereja yang mungkin agak sedikitnya menempatkan uang di dalam framing yang negatif gitu, apalagi mungkin dengan ayat-ayat Alkitab yang digunakan untuk mendukung, seperti mungkin orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan dikatakan unta itu lebih mudah masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Udah gitu Ya, juga mungkin di surat 1 Timotius juga ada ungkapan mengenai bagaimana cinta uang dapat menjadi akar segala kejahatan. Nah sebenarnya ya. bagaimana sih Pak seharusnya kita memahami uang gitu, dan bagaimana juga kita membaca ayat-ayat Alkitab ini dengan apa ya, dengan pendekatan dari mungkin sisi uang atau sisi ekonomi begitu Pak. Ya. Ya, sebetulnya kalau teks Alkitab itu ambivalen ya, artinya ya ada teks Alkitab yang bernada positif terhadap uang ya, eh, berkat Tuhan, orang yang diberkati sering digambarkan orang yang uangnya banyak gitu, orang yang mendapatkan banyak keuntungan dalam bisnisnya. Tapi juga banyak ayat-ayat Alkitab, teks Alkitab yang lain yang bersikap kritis terhadap orang yang punya uang gitu ya. Jadi seperti tadi salah satu yang Yesus katakan gitu ya. Bahkan di dalam Injil Markus itu disebutkan orang beruang itu lebih alangkah sukarnya orang beruang masuk dalam kerajaan Allah gitu. Lebih mudah unta masuk lubang jarum gitu ya. Dan juga apa namanya seringkali diperlawankan antara harta duniawi dengan harta surgawi gitu kan. Jadi jangan mengumpulkan harta di dunia ini karena di dunia ini banyak karat dan ngengat dan pencuri gitu. Jadi kumpulkanlah hartamu di sorga gitu kan. Itu ada di dalam Injil terutama itu kan ada kritik yang sangat tajam terhadap orang kaya dan orang yang beruang gitu kan. Lalu 1 Timotius itu juga orang akar segala kejahatan itu adalah cinta uang ya. Mencintai uang itu akar dari segala kejahatan menurut 1 Timotius ya. Kemudian dalam surat Yakobus pasal 5 juga ada kecaman yang sangat tajam terhadap orang kaya gitu ya. Jadi ada teks-teks Alkitab yang seperti itu yang bersikap sangat kritis terhadap harta dan kekayaan. Dan ini sebetulnya mencerminkan ya di dalam teks-teks itu sebuah kritik ya. Kritik yang ditujukan terhadap sikap yang berlebihan terhadap uang, dan itu saya kira kecenderungan termasuk kita juga. Jadi apa-apa dinilai dengan uang gitu ya. Ketika uang itu menjadi segala-galanya gitu loh. Padahal kalau orang sudah tua itu akan sadar bahwa kemampuan uang itu terbatas sekali gitu. Ya seringkali orang kalau sudah tua lalu sadar ya semuanya itu nggak bisa dibawa mati gitu. Jadi ada kritik terhadap keterikatan yang berlebihan terhadap uang dan harta. Itu yang sangat tajam ya di dalam Alkitab ya. Dan yang kedua itu juga sebetulnya mencerminkan sebuah model spiritualitas ya. Jadi ada di dalam Alkitab juga ada banyak model spiritualitas, dan salah satunya adalah yang disebut asketisme ya. Asketisme itu kan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia ya, termasuk yang bisa dinikmati, dan semua kenikmatan dunia itu kan yang dapat diperoleh dengan uang itu. Jadi asketisme ini sebetulnya kan sebuah sikap yang menolak kebergantungan kepada harta dan kenikmatan dunia.
asketisme itu merupakan demonstrasi gitu ya, sebuah sikap yang mau ditunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia ini bahwa orang bisa hidup dengan baik tanpa harus terlalu terikat kepada harta dan uang gitu. Bahkan dengan tidak terlalu banyak memiliki uang, orang bisa menunjukkan bahwa dia lebih merdeka hidupnya gitu. Itu cermin ya yang seringkali ditunjukkan melalui teks-teks itu, teks yang kritik terhadap uang ya, bahwa ada gaya hidup yang lain yang tidak bergantung pada uang, yang tidak terikat pada uang, dan happy-happy saja. Jadi sikap yang terlalu mengandalkan uang ya, walaupun uang itu penting juga gitu kan, tapi kalau menganggap bahwa uang adalah segala-galanya, seakan-akan hidup itu bergantung sama uang, dan kemudian orang cenderung mengikatkan diri secara berlebihan terhadap uang, dan segala-galanya dinilai dengan uang, maka sikap itulah yang kemudian dianggap kontraproduktif secara spiritual. Ya. Menarik nih Pak, tadi Bapak juga sudah mengangkat mengenai asketisme nih Pak. Nah, tadi kan Bapak mengatakan bahwa asketisme adalah bentuk penolakan terhadap ketergantungan pada harta dan kenikmatan dunia ya Pak. Nah, mungkin jika saya ingin kembali lagi nih Pak ke perkataan Yesus yang mengenai lebih sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah ketimbang unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, apakah mungkin dari tulisan Injil seperti ini, apakah mungkin Yesus juga menganut model spiritualitas asketisme seperti itu, Pak? Saya kira tidak ya. Mungkin Yohanes Pembaptis ya, barangkali lebih tepat itu, karena Yohanes Pembaptis menurut cerita Injil itu kan hidupnya di padang gurun, makanya cuma belalang madu itu ya, mungkin itu asketisme. Tapi kalau kita tentang Yesus itu sering digambarkan Yesus suka makan-makan juga gitu, diundang makan gitu, sampai dikritik bahkan oleh lawan-lawannya ya, dikritik yang kemudian ngomel sama murid-muridnya, kebilangin tuh gurumu itu kok suka pesta-pesta gitu kan. Lalu ingat bahwa pelayanan Yesus itu juga didukung dengan dana yang dikumpulkan oleh murid-murid perempuannya yang kaya. Ya, itu juga ada dalam teks Alkitab ya, dalam Lukas 8 ayat 3 misalnya katakan bahwa perempuan-perempuan kaya, murid-murid Yesus yang perempuan itu yang mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaannya. Kemudian kita mungkin ingat juga ya perumpamaan yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati itu ya. Itu kan orang kaya kan? Ya tuh, dia bisa membayari pengobatan segala itu kan ya. Jadi menurut saya Yesus tidak menjadikan sikap anti kekayaan atau anti uang itu sebagai sikap ideal, tetapi bahwa kritik terhadap orang yang terlalu mengandalkan harta, mengandalkan uang, itu memang cukup tajam begitu. Tapi saya kira Yesus bukan tergolong menganut asketisme. Baik Pak. Kemudian kalau memang Yesus itu tidak menganut paham asketisme nih Pak. Nah kemudian kira-kira mengapa Pak Injil itu kesannya apa ya? Kesannya kurang antusias, kurang menunjukkan sikap positifnya terhadap uang begitu Pak. Ya, saya kira karena dalam praktek memang begitu ya, karena inti Injil itu kan sebenarnya mau memberitakan tentang kebebasan manusia. Manusia itu harusnya hidup merdeka gitu loh, hidup bebas. Kalau dia hidup bebas, baru orang bisa mengasihi orang lain. Ya, karena belenggu-belenggu itu mengikat kita, mempersulit kita untuk bisa mengasihi orang lain. Jadi kemerdekaan itu inti dari Injil, dan uang itu bisa menjadi sarana untuk kebebasan, tetapi bisa juga, dan ini sering juga terjadi, uang itu menjadi kendala sehingga orang tidak lagi bebas.
Karena uang yang mengendalikan di hidupnya, mengendalikan hasratnya, mengendalikan gaya hidupnya, ya bahkan juga menentukan spiritualitasnya. Dan kalau orang sudah begitu terikat dengan uang, maka ya kita sering melihat juga ya, karena semakin kaya lalu orang jadi berubah gitu loh. Ya mestinya berubah jadi lebih baik, lebih murah hati ya. Potensi untuk itu misalnya kalau orang punya duit banyak kan lebih murah hati itu. Tapi dalam kenyataannya tidak. Banyak orang mengeluh semakin kaya orang malah semakin medit gitu, semakin pelit ya. Iya betul Pak. Jadi apa namanya, uang itu bisa merampas kemerdekaan kita dan bahkan punya potensi untuk membuat pemilik uang itu memperbudak orang lain. Ya, karena uang memberikan kita kekuasaan. Dan kekuasaan itu bisa kita pakai untuk hal yang akan orang lain, tapi bisa juga dan sangat mudah, sangat besar juga godaannya. Kalau kita punya kekuasaan, itu kita gunakan justru untuk memperbudak orang lain. Lalu uang juga punya potensi membuat pemiliknya kehilangan kebebasan yang lebih asasi ya. Dia terjebak dalam misalnya persaingan kekayaan atau pencitraan ya. Seringkali kita lihat gitu kalau orang hidup bertetangga, kalau tetangganya beli mobil baru gitu ya. Kalau kita nggak punya uang nggak masalah ya, nggak mikir apa-apa gitu. Tapi ketika kita punya uang gitu ya, kita merasa aduh, saya kok kalah, mobil saya sudah lama ini, dia resah gitu ya. Karena orang lain merasa punya sesuatu yang lebih baik, lalu kita menjadi resah. Kalau nggak punya uang malah enggak gitu kan. Lalu juga uang bisa menjadi jalaran, penyebab kita terpasung dalam sebuah sistem yang eksploitatif ya. Dan bahkan seringkali mendorong orang menjadi tidak jujur. Jadi ini jebakan-jebakan yang terdapat di dalam pemilikan atas uang gitu ya. Mestinya uang itu membuat kita lebih merdeka ya, idealnya kan gitu. Uang makin banyak kita kan semakin bebas nih, ya kan? Tapi dalam kenyataan tidak, uang justru seringkali membuat orang justru semakin terjebak gitu dalam sebuah sistem persaingan, iri hati, kompetisi yang tidak sehat, dan sikap-sikap yang macam-macam tadi. Menarik ya Pak, kalau Bapak mengatakan juga tadi uang memang benar-benar dapat malah membuat manusia atau orang yang memilikinya malah merasakan ketidakmerdekaan, padahal Injil memanggil manusia untuk hidup merdeka gitu ya Pak. Nah, kemudian berbicara mengenai kehidupan yang merdeka, berbicara mengenai orang yang kehidupannya berubah nih Pak setelah ia memiliki uang. Jadi apakah benar gitu Pak memang jika uang itu memiliki fungsi juga sebagai sesuatu yang bisa mengungkap kepribadian orang gitu, karena kan mungkin nggak jarang juga kita melihat di kehidupan ketika ada orang yang tadinya hidupnya biasa-biasa saja, dia terlihatnya sangat baik, sangat ramah gitu, sangat peduli, tapi ketika ia sudah memiliki uang yang banyak, ia lebih memilih mengkeep uang itu untuk dirinya sendiri gitu. Bagaimana Pak? Ya betul bahwa karakter seseorang itu dapat dilihat dari caranya mencari uang dan menggunakan uang. Ya, jadi ya orang bisa berteori macam-macam bagus-bagus, tapi bagaimana cara dia menggunakan uang dan mengelola uang itu akan menentukan karakternya. Jadi contoh ya, ada banyak banyak orang aktivis, pegiat yang sangat idealis ya. Teori-teorinya bagus-bagus dah pokoknya, bahkan seringkali mengagumkan. Tapi kalau dikasih dana sedikit dia korupsi gitu loh. Ya. Lalu pengelolaan keuangan pribadinya saja gitu ya. Misalnya dia nggak bisa mengelola uang gitu. Nggak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, jadi ada ada ketidakkonsistenan gitu antara teori yang dia usung
yang dia sering kemukakan dengan praktek sehari-hari. Atau ada juga orang-orang yang ya banyak ngomong tentang bagaimana orang miskin harus dibela, gitu, hidup ugah harian dan sebagainya. Tapi hidupnya sendiri boros gitu loh. Hidupnya sendiri boros dan dia sangat mata duitan misalnya. Mata duitan sekali gitu. Apa-apa, wah kalau ada duit aja itu ya. Nah, ini kan juga menentukan bagaimana karakter dia itu. Jadi lebih ditentukan oleh caranya mengelola uang daripada oleh idealisme atau teori-teori yang dia jual gitu loh. Jadi karakter seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana dia mengelola uang ya. Kalau di dalam surat Galatia itu kan Paulus mendaftarkan ya antara sikap-sikap yang atau karakter ya. Jadi serangkaian karakter yang dia sebut sebagai buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kemurahan, pengendalian diri dan sebagainya. Lalu ada yang dia sebut sebagai keinginan daging ya. Keinginan daging yang jelek-jelek itu. Nah, bagaimana uang itu ya, kalau kita punya itu, karakternya mana yang menonjol ketika kita sedang cari uang gitu. Apakah karakter yang terdapat di dalam buah roh tadi, serangkaian karakter yang masuk buah roh menurut Paulus, atau perbuatan daging. Ya, pesta pora, mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan juga karakter mana yang menonjol ketika kita menggunakan uang gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana karakter kita sebetulnya. Dikasih uang aja, lalu orang bisa terungkap karakternya gitu. Mungkin ini menarik juga, mungkin teman-teman yang menyaksikan untuk menjadi bahan refleksi ya Pak ya. Manakah karakter yang menonjol dari kita ketika kita mencari dan menggunakan uang. Ya. Nah kemudian jika kita tarik lagi nih Pak ke kehidupan kekristenan Pak. Kalau kita berbicara uang kan kita tidak pernah bisa lepas dari berbicara mengenai persembahan Pak. Ya. Terkadang saya merasa tergelitik gitu Pak ketika saya mengikuti ibadah. Ketika pengumpulan persembahan, tapi lagu pengantarnya itu adalah janganlah kumpulkan harta dunia fana. Lagu mengajak kita untuk jangan mengumpulkan harta dunia fana, tetapi ketika kita sedang mengumpulkan uang di situ Pak di gereja itu. Nah sebenarnya bagaimana gitu mengenai persembahan ini gitu? Ya, jadi dasar teologis dari uang persembahan ini adalah konsep sakramen gitu ya. Jadi kalau sakramen itu kan roti dan anggur kita persembahkan, kemudian menjadi lambang dari pengorbanan Kristus gitu ya. Jadi roti dan anggur ini materi yang dalam tradisi persembahan itu dianggap layak. Jadi ini menolak konsep yang mempertentangkan antara materi dengan rohani gitu ya. Ini enggak, roti dan anggur ini materi ya, tapi dianggap layak untuk dipersembahkan dan menjadi simbol dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, demikian juga uang ya. Uang yang dipersembahkan juga menjadi layak ya. Kita menganggap uang itu layak menjadi sarana dari pekerjaan Allah di dunia. Jadi ketika kita memberi persembahan ya, karena itu dalam liturgi perjamuan kudus kan sebenarnya persembahan uang dan persembahan roti dan anggur itu dilakukan bersamaan itu. Ya, karena memang itu nyambung itu ya. Jadi sebetulnya bukan sekedar memberikan uang gitu loh. Tapi yang sedang kita lakukan ini sebenarnya adalah mempersembahkan kehidupan kita di dunia ini sebagai sesuatu yang layak untuk menjadi simbol dari karya penyelamatan Allah. Dan itu sebabnya maka disebut persembahan ya. Jadi bukan sekedar ngasih duit sebetulnya.
Nah, tapi mungkin memang kadang-kadang itu dilupakan orang ya, sehingga ketika kita memberi persembahan lalu banyak ya entah gereja sendiri, entah orangnya yang seringkali menyalahgunakan itu menjadi kadang-kadang bahkan manipulasi gitu ya, supaya dapat banyak gitu ya. Ya sebetulnya ya harusnya nggak begitu ya, bukan bukan soal uangnya sebetulnya. Ya baik Pak. Berarti uang sebagai persembahan itu apa ya, mungkin wujud bahwa uang itu adalah sesuatu yang layak ya, sesuatu yang dilayakkan sebagai Iya, iya, sarana bagi pekerjaan Allah di dunia begitu Pak. iya, iya. Nah Jadi kemudian kalau kita bicara ya, mengenai sesuatu yang layak nih Pak sebagai sarana pekerjaan dari Allah, ya, kita mungkin sering mendengar ya Pak ketika ada orang mungkin orang Kristen gitu mendapatkan rezeki dalam rupa uang, seringkali dia langsung dengan begitu sukacita memberi kesaksian Pak bahwa saya diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur karena saya diberkati Tuhan dengan uang yang melimpah, dengan harta yang melimpah. Nah ya, sebenarnya apakah uang itu selalu sama dengan berkat? ya, ya. Jadi memang ini apakah semua yang kita dapatkan itu adalah berkat Tuhan? Misalnya kalau uang korupsi itu berkat atau bukan gitu kan? Oh, uang yang kita peroleh dengan cara memanipulasi orang lain atau yang kita gunakan dengan cara memojokkan orang, apakah itu berkat atau tidak ya? Ya saya kira berkat itu kan, ya saya kira berkat kalau menurut Injil itu kan seperti digambarkan dalam khotbah di bukit itu ya. Berkat itu sesuatu yang membuat orang berbahagia gitu. Dan berbahagia itu diuraikan itu misalnya dalam Injil Matius 5 itu miskin di hadapan Allah, suci hatinya, murah hatinya, lemah lembut dan sebagainya itu. Itu apa detail sih ya. Gambaran dari orang yang berbahagia. Nah, sekarang uang itu diperoleh dengan cara apa? Ya, apakah dengan membuat orang menjadi seperti itu ya? Membahagiakan orang atau justru tidak, bikin orang susah gitu ya. Atau uang itu membuat kita bagaimana? Setelah kita mendapatkan uang itu, apakah kita menjadi lebih berbahagia atau tidak? Artinya, apakah kita menjadi lebih miskin di hadapan Allah? Misalnya miskin di hadapan Allah itu kan merasa nggak punya apa-apa di hadapan Allah, bukan siapa-siapa gitu. Tidak ada yang bisa saya sombongkan, ya kan? Tahu diri gitu loh. Nah, kalau saya dapat uang itu membuat saya lebih tahu diri di hadapan Tuhan atau malah membuat saya merasa lebih dari orang lain. Nih saya orang penting nih, saya nyumbang gereja banyak gitu misalnya. Atau ya gitu. Apakah uang itu membuat saya lebih murah hati atau membuat saya justru kurang murah hati? Apakah membuat saya lebih suci hati atau tidak? Apakah membuat saya mampu lebih berkorban ya? Mau dianiaya karena kebenaran misalnya, atau malah tidak, malah merasa loh saya kan orang kaya, ngapain saya harus dianiaya karena kebenaran, itu saya bayar orang lain aja gitu, biar orang lain nanti yang menderita, jangan saya, atau begitu. Jadi kalau uang itu membuat saya lebih berbahagia dalam gambaran seperti tadi, itu berkat Tuhan saya kira. Tapi kalau dengan memiliki uang itu saya justru tidak bisa miskin di hadapan Allah, tidak bisa murah hati, lebih sulit suci hati, lebih sulit untuk mau dianiaya karena kebenaran. Nah, itu berarti uang itu sudah memperbudak saya, dan kalau uang itu sudah memperbudak saya, merampas kebebasan saya, membuat saya sulit mengasihi orang lain, maka itu sudah menjadi mamon, bukan berkah. Teman-teman yang menyaksikan, kita kembali mendapat poin perenungan, refleksi yang menarik gitu. Apakah dengan uang kita kita mendukung atau merasakan kebahagiaan menurut ucapan bahagia di dalam khotbah di bukit atau malah menghambat? Begitu ya Pak kira-kira ya Pak. Iya, iya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas uang sebagai berkat Tuhan, mungkin yang selanjutnya bagaimana Pak kita mengatakan ketika uang itu sudah menjadi mamon?
Atau mungkin bisa dimulai sebenarnya mamon itu apa sih Pak gitu? Ya, ya. Ya itu tadi. Jadi ketika uang itu menjadi kekuatan yang memperbudak kita, ya, dan menentukan kehidupan kita, ya, sedemikian rupa, maka dia sudah menjadi mamon. Gitu. Kita tidak merdeka lagi. Uang itu merampas kemerdekaan kita. Nah, dalam skala makro atau dalam konteks ekonomi makro itu bisa dilihat dalam sistem gitu ya. Jadi ekonomi masa sekarang ini kan ekonomi yang didominasi oleh pasar uang. Ya. Jadi yang menentukan ekonomi sekarang ini bukan produsen manufaktur ya, bukan pabrik, bukan orang yang punya produksi, tetapi orang yang punya uang atau investor gitu. Dan investor ini menguasai pemilikan sebuah perusahaan tanpa perlu mengetahui. Jadi kalau kita punya uang ya, kebanyakan orang yang uangnya banyak itu dia pakai untuk berinvestasi. Investasi itu misalnya membeli saham sebuah perusahaan. Ya, kalau saya punya uang dan saya membeli katakanlah saham perusahaan sepeda gitu, itu tidak perlu saya tahu tentang sepedanya gitu. Detail tentang sepeda itu saya nggak perlu tahu gitu. Saya beli saham perusahaannya. Pertimbangannya bukan saya senang sepeda gitu. Bukan juga karena saya tahu sepeda, tapi apakah perusahaan sepeda ini prospeknya bagus atau tidak gitu. Ya, kalau ketika saya beli lalu prospeknya kurang bagus karena macam-macam faktor, sewaktu-waktu saya bisa jual gitu. Jadi saya tidak perlu punya perasaan dengan sepeda gitu untuk bisa memiliki saham perusahaan sepeda. Nggak perlu punya koneksi emosional dengan sepeda. Kalau saya misalnya membeli saham sebuah jaringan restoran ya, misalnya McD gitu ya. Tidak perlu saya suka hamburger, nggak perlu gitu. Saya juga nggak suka McD. Tapi kalau saya membeli saham McD itu nggak perlu saya harus makan McD-nya itu loh, hamburgernya, nggak perlu gitu. Pertimbangannya adalah apakah perusahaan McD ini prospeknya bagus atau tidak perkembangannya gitu. Dan itu ditentukan oleh banyak faktor. Jadi investor itu tidak perlu tahu detail produk dari perusahaan yang dia beli. Dan investor juga mudah menjual belikan baik produk yang dihasilkan perusahaannya maupun perusahaan itu sendiri. Lalu nilai sebuah saham perusahaan itu tidak menunjukkan nilai real aset yang dimilikinya. Jadi nggak selalu itu bahwa nilai saham sebuah perusahaan itu kalau dihitung itu sesuai dengan harta yang misalnya stok barangnya berapa, lalu nilai bangunannya ada di mana, bukan itu gitu. Tapi lebih ditentukan oleh prediksi, ya, prediksi tentang potensi perusahaan itu dan posisi strategisnya bagaimana dalam percaturan bisnis. Dan itu sebabnya maka banyak perusahaan startup ya, perusahaan baru nih, startup anak-anak muda kan banyak, itu bisa dengan cepat, lalu sudah jadi unicorn atau jadi dekakorn ya. Karena apa? Karena banyak yang melihat ini potensinya bagus. Beri Tokopedia misalnya, Gojek itu kan langsung cepat sekali. Karena orang melihat, oh ini keren ini, ya, ini banyak tapi nanti yang akan butuh dan potensi itulah yang punya nilai tinggi. Jadi investor main di sana. Karena itu perusahaan-perusahaan startup yang kreatif, yang dianggap punya prospek yang bagus, itu cepat sekali nilainya naik. Karena banyak investor yang mau beli gitu, persaingan di antara investor. Nah, begitu juga nilai mata uang dari suatu negara ya. Kalau Anda mencermati nilai rupiah misalnya, itu kan tiap hari naik turun itu ya, berubah itu ya. Nah, itu tidak ditentukan oleh
nilai real dari kekayaan atau aset negara itu. Jadi tidak sepenuhnya menunjukkan kekayaan negara itu, tapi lebih ditentukan oleh spekulasi tentang pergerakan ekonomi negara-negara kaya terutama. Jadi misalnya kebijakan The Fed ya, Bank Sentral Amerika. Itu misalnya Bank Sentral Amerika sekarang belakangan ini menaikkan bunga gitu. Itu langsung berpengaruh pada nilai mata uang di seluruh dunia. Rupiah akan dipengaruhi juga gitu. Tapi sebaliknya kebijakan Bank Indonesia sama sekali tidak berpengaruh atas nilai US dollar gitu. Jadi ada sesuatu yang terjadi sedikit saja di Amerika, rupiah tahu-tahu turun ya. Tapi terjadi sesuatu yang besar di sini, nilai dolar nggak terpengaruh gitu kan. Jadi ya itu karena investor ya. Karena kekuatan investor dan investor yang berbasis di sana itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar. Kemudian juga kalau kita perhatikan praktek demokrasi di mana-mana di dunia ini sangat bergantung pada investor. Karena untuk mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin politis itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Mau jadi presiden, kalau kamu mau jadi presiden butuh ratusan triliun. Menjadi bupati saja itu udah puluhan miliar ya, kalau nggak ratusan miliar ya. Mencetak kaos saja udah berapa gitu kan. Dan itu tidak mungkin dipikul oleh pribadi. Jadi dalam praktek rakyat pemilih menjadi mirip dengan konsumen yang menjadi sasaran dari pemasaran. Lalu terjadi kekaburan antara pemimpin yang sejati dengan aktor politis yang sebetulnya ya mirip bintang iklan gitu kan. Jadi agak sulit juga nih kadang-kadang seseorang ini calon pemimpin yang kampanye ini pemimpin betulan atau sebenarnya aktor politis saja. Dan hasilnya kemudian pasar menentukan pengelolaan negara dan bukan sebaliknya. Kita baru saja kan masalah Indonesia ya, dan sebenarnya bukan hanya Indonesia ya, hampir semua negara mengalami yang mirip itu. Kasus minyak goreng aja, harga minyak goreng yang naik dan susah setengah mati kan, pemerintah nggak bisa mengendalikan gitu. Ya karena rumit sekali itu ininya ya. Agama juga ditentukan oleh investor ya, karena pengelolaan lembaga dan acara-acara keagamaan juga semakin besar biayanya. Sehingga proyek-proyek yang tadinya filantropis, yang didirikan oleh lembaga-lembaga agama, seperti sekolah, rumah sakit Kristen misalnya, itu nggak bisa bertahan. Kecuali ada investor ya, yang memungkinkan lembaga-lembaga itu kemudian ditransformasi, kemudian menjadi lembaga-lembaga yang profit oriented, gitu, yang semata-mata for profit. Ya. Kalau tadinya rumah sakit Kristen, sekolah Kristen itu not for profit, bukan non profit ya. Semuanya juga perlu profit gitu. Tapi not for profit itu artinya profit itu bukan tujuannya, tapi profit itu adalah ya syarat ya untuk bisa survive. Tapi tujuannya bukan mencari keuntungan. Nah, tapi sekarang kan nggak bisa bertahan yang seperti itu. Sehingga rumah sakit, lembaga-lembaga Kristen pun sekarang menjadi for profit. Semata-mata menjadi keuntungan. Karena ada investornya. Investor kan nggak mau rugi juga, gitu kan. Nah, itu agama. Nah, kalau misalnya ya, dalam konteks pandemi kemarin, kalau hidup mati seseorang itu tergantung pada vaksin, kalau nggak divaksin mati misalnya, maka kehidupan ini sudah dikuasai oleh investor. Karena apa? Karena produksi vaksin itu butuh investasi yang sangat besar dan tidak ada negara yang sanggup membiayai. Vaksin itu dihasilkan oleh perusahaan dan perusahaan bisa memperoleh dana yang besar untuk meneliti ya, riset dan kemudian menghasilkan vaksin, itu juga karena ada investornya gitu.
Jadi kalau misalnya kalau kita nggak divaksin mati, berarti hidup di dunia ini sangat bergantung pada investor gitu. Tapi untung kan enggak ya, sebagian besar orang sebetulnya bertahan bukan karena vaksin, tapi karena sistem imunnya sendiri ya. Vaksin hanya memperkuat saja. Jadi orang yang tidak divaksin tidak semuanya mati gitu kan. Karena sistem imun kita itu gratis dari Gusti Allah, dari pencipta kita ya, dan tidak bergantung pada investor gitu. Jadi itu untungnya gitu. Menarik sekali ya Pak pembahasan dan bagaimana bahwa sistem mamon tadi ya, uang itu begitu menentukan dalam ekonomi makro kita. betul Pak. Luar biasa menarik ya Pak ya, bagaimana emang uang, ekonomi, sistem ekonomi itu sebenarnya sudah dikendalikan, benar-benar sudah sangat dikendalikan ya Pak ya. Bahkan agama juga mungkin Bapak tadi juga mungkin sudah dikendalikan oleh investor yang tadinya lembaga-lembaga keagamaan mungkin seperti rumah sakit, agama, udah gitu sekolah-sekolah Kristen juga sudah dipengaruhi oleh kedatangan investor dan berubah menjadi profit oriented. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup diskusi kita pada malam ini. Bagaimana jika kita sebagai orang Kristen berada di dalam sistem mamon itu, Pak? Apa yang kira-kira perlu yang kita lakukan? Ya, kita berada di dalam sistem itu ya. Kita tidak bisa menyangkali bahwa uang juga berpengaruh dalam hidup kita. Ya kan? Uang berpengaruh juga dalam pengelolaan lembaga-lembaga kita, termasuk Duta Wacana kan. Gak ada duit juga susah kita kan. Beasiswa juga menentukan Anda studinya lancar atau tidak. Kita berada dalam sistem. Jadi sistem yang banyak jebakannya tadi ya. Ya tentu tidak harus kita terjebak. Tetapi jebakan itu sangat kuat. Dan banyak nanti kalau mahasiswa teologi lulus jadi pendeta lalu juga pasti berhadapan dengan itu. Jadi dipanggil gereja juga banyak yang milih-milih sekarang ya. Gereja macam apa yang memanggil gitu kan. Dan uang di situ juga sering menentukan. Pendeta-pendeta dipanggil khotbah juga gitu. Itu juga banyak jebakannya. Ini gerejanya bayarnya berapa gitu kan. Ya. Idealnya ya tidak melayani tidak untuk uang ya, tapi dalam kenyataan uang itu sangat menjebak, sangat mudah untuk menggoda kita. Nah, kalau saya teringat akan sebuah khotbah yang terkenal dari John Wesley ya, perintis metodisme ya, John Wesley, yang sangat menarik tentang uang. Dan saya kira itu khotbah yang paling berpengaruh ya, yang berkaitan dengan uang. Jadi Wesley mengatakan 3 hal sikap terhadap uang. Yang pertama dia bilang, carilah uang sebanyak-banyaknya. Ya, ini jarang khotbah yang menyuruh jemaat cari uang sebanyak-banyaknya ya. Tapi Wesley mengatakan, cari uang sebanyak mungkin. Jadi dengan mengatakan ini, Wesley menolak kriminalisasi uang. Jadi uang itu jangan dikriminalisasi ya. Uangnya sendiri bukan yang salah, bukan uangnya sendiri tidak jahat. Teks Alkitab juga mengatakan kan, akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta uang gitu kan. Sikap kita terhadap uang gitu, bukan uangnya sendiri. Jadi carilah sebanyak mungkin. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, simpanlah sebanyak mungkin juga. Jadi dengan demikian Wesley menolak penggunaan uang untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk kepentingan sesaat kita. Jadi cari sebanyak-banyaknya tapi juga simpan sebanyak-banyaknya. Jangan dipakai sebanyak-banyaknya gitu. Simpan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah terus bagaimana? Kalau sampai di sini lalu kita jadi investor ya. Karena pengeluaran sedikit lalu
uangnya kan tambah terus gitu kan. Lalu kita akan jadi investor. Bagus juga kan? Itu Protestanisme kan begitu kan, mula-mula karena orang Protestan hidup hemat, bekerja keras, hasilnya banyak, pengeluarannya sedikit. Jadi sisanya di mana? Lama-lama jadi modal, jadi kapital itu. Itulah munculnya kapitalisme menurut Max Weber ya, masa lalu. Lalu, jadi cari sebanyak-banyaknya, simpan sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana? Wesley bilang yang ketiga nih, berikan sebanyak-banyaknya. Jadi berikan sebanyak-banyaknya, artinya Wesley menolak keterikatan yang mutlak dengan uang. Cari sebanyak-banyaknya. Uang itu tidak jahat. Uang itu punya potensi yang sangat besar. Simpan sebanyak-banyaknya. Janganlah gaya hidup kita ditentukan oleh uang. Janganlah uang itu kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita dan membuat kita menjadi kehilangan kendali atas diri kita. Dan yang ketiga adalah kalau Anda sudah bisa mendapatkan uang banyak dan menyimpan banyak, berikan sebanyak mungkin supaya uang itu menjadi berkat gitu. Jadi kalau cuma poin 1 dan 2 ya kita masih bisa ya jadi berkat ya, jadi investor yang baik, menciptakan banyak lapangan kerja gitu ya. Tapi Wesley bilang yang ketiga ini penting juga ya, bahkan ini yang sebenarnya yang penting. Berikan sebanyak mungkin. Jadi paling tidak itu sikap yang sederhana lah. Kalau kita berada di dalam sistem yang seperti itu, di mana mencari uang sebanyak-banyaknya itu masih mungkin kita lakukan, kemudian menyimpan juga, ya, nyimpan dengan baik juga, jangan disimpan di tempat yang tidak aman, Jiwasraya misalnya, atau untuk disimpan di tempat yang spekulatif. Ini kan juga catatan untuk para pengelola dana seperti dana pensiun gitu ya, karena banyak dana pensiun juga gagal di situ, tidak bisa menyimpan dengan baik gitu, akhirnya nasabahnya yang menjadi korban gitu. Jadi simpan sebanyak mungkin, tapi juga berikan sebanyak mungkin. Dengan demikian maka uang itu menjadi berkat, bukan mamon. Baik Pak, mungkin kalau dari lihat mungkin reaction-nya mungkin sudah makin panas nih Pak, makin malam makin panas, mungkin jadi kita akan langsung mungkin buka sesi tanya jawab dengan audiens begitu Pak, karena sepertinya sudah sangat bersemangat. Baik, saya akan nyalakan kolom komentar, mungkin teman-teman bisa mengajukan, mungkin saya akan beri kesempatan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mari silakan teman-teman, sudah saya buka kolom komentar. Mungkin kemarin ada satu pertanyaan Pak yang dari sebelum diskusi ini kita mulai, yaitu pertanyaan pertama, apakah gereja boleh memasukkan persembahan jemaat ke reksadana atau saham? Begitu Pak, itu mungkin pertanyaan pertama, mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau Bapak sudah siap menjawab, mungkin silahkan langsung dijawab Pak. Ya, jadi dengan kata lain, bolehkah gereja berinvestasi gitu kan? Iya, begitu Pak. Ya. Kalau investasi itu merupakan strategi pengelolaan uang, ya, tapi seharusnya kan gereja itu kan lembaga not for profit. Kalau not for profit itu artinya profit yang diperoleh termasuk dari persembahan itu harus dipakai untuk misi gereja. Jadi harus dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan gereja gitu. Dan kalau uangnya banyak bukan disimpan. Jadi proyeknya atau programnya yang perlu ditambah gitu. Nah, tapi misalnya gereja punya program tapi
programnya di masa depan, misalnya membangun sekolah atau rumah sakit gitu kan butuh dana besar gitu. Sehingga nggak mungkin dalam 1 minggu atau 1 bulan uang persembahan cukup. Nah, karena itu diperlukan investasi. Jadi uangnya dikumpulkan dulu gitu kan. Nah, supaya uang itu dikumpulkan secara produktif maka perlu disimpan secara cerdas. Nah, saya kira itu bisa juga ya berinvestasi. Yang kedua juga ini biasanya di barat banyak dilakukan ya. Banyak gereja-gereja yang mengelola keuangan dengan cara membuat dana abadi atau endowment fund. Sehingga misalnya kalau gereja nanti memanggil pendeta misalnya, dia tidak bergantung pada persembahan mingguan atau bulanan. Ya, karena kan fluktuatif itu. Jadi banyak program-program gereja itu didanai oleh anggaran yang diperoleh dari dana abadi. Nah, dana abadi itu yang dipakai kan bunganya gitu kan, atau hasilnya. Tapi pokoknya itu kan diinvestasikan, apakah di pasar uang, di pasar modal itu. Dan itu harus dilakukan secara profesional. Jadi sebagai sebuah strategi pengelolaan, ya saya kira nggak masalah gitu. Asal jangan lalu itu dijadikan kegiatan gereja sendiri gitu ya. Tapi gereja tetap harus menjadi lembaga not for profit, bukan untuk mencari keuntungan. Ya, semoga mungkin pertanyaannya bergabung bersama kita di live hari ini, Pak, karena ini pertanyaan sudah diajukan dari kemarin, jadi mungkin saya harap pertanyaan mungkin jawabannya sudah terjawab. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, Pak, yang masuk dari direct message. Pertanyaan seperti ini, Pak. Apakah sebenarnya seorang pendeta boleh melakukan pekerjaan di luar pekerjaan kependetaannya, seperti mengelola bisnis atau bahkan berinvestasi? Kalau mungkin selama ini tidak boleh, mengapa, Pak? Ya, ada 2 alasan saya kira mengapa di Indonesia itu tidak lazim ya. Yang pertama ada konsep spiritualitas yang menganggap bahwa uang itu bikin orang jadi tidak suci gitu. Sedangkan pendeta mestinya orang suci. Jadi gambaran tentang pendeta biasanya harus miskin gitu loh. Semakin miskin seseorang semakin suci. Ya. Jadi kalau pendeta itu sampai cari uang, lalu dianggap wah ini tidak suci gitu. Nah, tapi ada juga alasan yang kedua, yaitu alasan yang kedua kan pendeta itu kan sudah dicukupi kebutuhannya supaya dia bisa full time bekerja untuk gereja. Jadi tidak fair kalau orang yang sudah dibayar dan dicukupi kehidupannya lalu dia mengambil waktu untuk pekerjaan yang lain. Begitu. Itu sama seperti korupsi kan. Jadi saya kira itu 2 alasan, tapi saya kira mestinya ya harus ada pemikiran-pemikiran yang lain ya. Ada kalau di luar negeri ada banyak gereja yang terlalu kecil ya untuk bisa membayar pendeta penuh waktu, sehingga mereka hanya bisa meng-hire pendeta yang bekerja part time. Misalnya 1 minggu hanya sekian jam, toh nggak terlalu banyak juga membutuhkan pelayanan pendeta gitu loh. Paling hari Minggu atau hari lain mungkin ya cuma 1-2 jam gitu. Ngapain harus full time gitu kan? Sehingga banyak juga pendeta-pendeta yang hanya bekerja secara part time. Nah kalau part time maka dengan sendirinya dia juga punya kebebasan untuk mencari pekerjaan yang lain, pekerjaan sampingan yang lain. Dan di beberapa negara merupakan hal yang biasa kalau seseorang melakukan beberapa pekerjaan part-time sekaligus gitu, asal bisa membagi waktu dengan baik. Dan menurut saya itu salah satu solusi gitu. Tapi harus diatasi dulu anggapan yang dikotomis, yang menganggap pekerjaan gereja itu pekerjaan rohani, suci,
di luar itu adalah pekerjaan duniawi yang kotor dan berdosa. Nah, pandangan dikotomi semacam ini harus diatasi dulu ya, karena itu nggak betul gitu. Baik, mungkin pertanyaan mungkin sudah dijawab, pertanyaannya mungkin menjawab, mungkin semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini Pak dari Ricky_M Sianipat. Pertanyaan seperti ini Pak, bagaimana kalau kita memiliki atasan yang tamak dan suka memanipulasi keuangan yang merugikan orang lain? Apakah saya harus bertahan atau keluar dari pekerjaan itu? Ya, kita kan sering berada di dalam sistem yang seperti itu ya. Di dunia ini kan jarang kita menemukan lingkungan yang ideal ya. Kita sering merasa nggak nyaman ya kalau kita berada dalam sebuah sistem yang seperti itu. Ya menurut saya, kalau memang kita merasa resah dan tidak bahagia ya sedapat mungkin kita cari yang lebih nyaman lah, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kita usung gitu. Tetapi ada kalanya kita juga mesti cerdas juga ya. Bisa nggak sih kita mengubah lingkungan kita? Atau bisa nggak kita melakukan sesuatu yang kalau toh tidak ideal, setidak-tidaknya kita tuh memberikan alternatif di sana gitu loh. Nah, tapi ya saya kira setiap orang berbeda lah kapasitasnya gitu. Ya, kalau kita tidak happy ya ngapain gitu kan? Iya betul Pak. Tapi kalau secara emosional, ya kadang-kadang kalau kita emosional kan kadang-kadang kalau situasinya seperti itu kan jadi emosional. Lalu kita bisa salah mengambil keputusan ya. Kita tidak akan bisa mengubah apa-apa di perusahaan itu dan belum tentu juga kita mendapatkan tempat lain yang lebih baik. Ya kalau kita tidak cerdas untuk dan kepala dingin ya mengambil keputusan di situ. Ya betul. Baik, mungkin semoga bagi pertanyaan mungkin membantu mempertimbangkan ya. Mempertimbangkan situasi yang ada gitu. Baik Pak, kemudian ada lagi pertanyaan dari direct message Pak. Di tengah situasi pandemi ini mungkin kita tidak munafik bahwa gereja sempat mengalami krisis ekonomi. Nah, apakah di masa-masa krisis seperti itu gereja boleh berbisnis, Pak? Atau mungkin maksudnya, apakah gereja boleh menjadi semacam mencari profit gitu, Pak? Karena mengingat bahwa mereka tengah mengalami krisis ekonomi. Seperti itu, Pak. Itu salah satu godaan besar. Ya, jadi gereja ada beberapa gereja pernah menanyakan juga pada saya, ini situasi pandemi ini persembahan berkurang karena nggak ada orang yang ke gereja, lalu pemasukan gereja dari mana gitu. Nah ini kebetulan gereja kan punya fasilitas, punya lokasi yang baik dan sebagainya. Apakah ini tidak saatnya sekarang gereja cari duit sendiri? Ya saya cuma mengingatkan bahwa ini semua orang sedang susah ya waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah mulai pulih. Waktu itu semua orang sedang susah gitu. Jadi itu saatnya gereja juga susah, solider dengan orang susah. Tidak justru menciptakan kekuatan baru yang kemudian berkompetisi dengan orang lain, bahkan dengan umatnya sendiri gitu ya. Umatnya sudah susah nih, yang bisnis susah, sekarang gereja mau jadi kompetitornya gitu. Ini tidak fair terhadap umatnya. Ya. Dan menurut saya dalam situasi susah yang menderita, gereja harus mau menderita juga, termasuk pendeta-pendetanya gitu. Bersama-sama dengan umatnya yang juga sedang menderita. Toh pandemi tidak selamanya gitu kan. Ya, kalau upayanya adalah bagaimana bisa menolong umat yang sedang susah itu, bekerja sama, saling mendukung supaya bisa survive. Tapi fokusnya adalah kepada mitigasi umat gitu loh. Bukan gereja sebagai lembaga ini yang bisa survive. Bukan mikirin gereja dengan segala kebesarannya itu gitu. Ya. Jadi kalau umatnya rakyat dan umat itu sedang menderita ya gereja mesti ikut menderita dong.
Jangan mau enak sendiri gitu kan. Baik, semoga jawabannya menjawab bagi penanya. Baik, apakah mungkin kira-kira ada pertanyaan yang lain? Masih diberi kesempatan? Silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Apakah ada teman-teman? Kalau ada silahkan langsung, tidak perlu segan-segan, tidak perlu malu-malu, tidak perlu takut-takut. Langsung tanyakan apapun itu mengenai topik hari ini di kolom komentar. Mungkin teman-teman teologi juga yang sedang bingung mempertimbangkan tetap mau jadi pendeta atau tidak. Baik. Ada pertanyaan dari todakara.san. Menurut saya ini menarik juga. Bagaimana kita bijak dalam memandang teologi kemakmuran yang sedang naik daun akhir-akhir ini meskipun di tengah krisis, sedangkan kita juga dituntut untuk hidup berkecukupan? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, teologi kemakmuran menurut saya bukan akhir-akhir ini naik daun ya. Saya kira tahun 90-an itu naik daun, sekarang agak menurun, itu sudah agak kurang populer gitu. Tapi sebetulnya kalau lihat sejarahnya, teologi kemakmuran itu sebenarnya sebuah reaksi terhadap teologi anti dunia. Jadi teologi yang outwardly ya, yang menganggap bahwa hidup di dunia ini nggak penting, yang penting adalah nanti kalau mati masuk surga. Di sana disediakan istana yang berlapis emas, berlimpah susu dan madu gitu. Itu teologi masa lalu ya, terutama dari kalangan Pentakosta. Dan it didn't work ya, itu tidak tidak mengubah apa-apa. Sehingga muncullah teologi kemakmuran yang ingin mengcounter itu gitu. Jadi kalau namanya reaksi biasanya juga ekstrim kebalikannya, sehingga teologi kemakmuran kemudian menekankan bahwa iman itu tidak berarti di dunia miskin, di surga kaya. Iman itu juga berarti di sini juga harus kaya, kan begitu. Nah, ya ada kontroversi tentang itu ya, ada yang mengatakan wah itu mamonisme atau itu materialisme, ada juga yang mengatakan teologi kemakmuran itu memberikan motivasi dan menanamkan jiwa kewirausahaan sehingga orang bisa mengatasi kemiskinan dengan mengubah sikap dan menganggap bahwa bekerja itu mulia. Bekerja itu bukan urusan duniawi, itu urusan surgawi. Ya, itu urusan pekerjaan Tuhan juga, sehingga banyak orang-orang yang kemudian menganut teologi kemakmuran itu bisa memperbaiki nasibnya. Ada yang bilang begitu, ya kontroversial. Tapi saya kira yang lebih mungkin adalah memang teologi kemakmuran terkesan sangat memuliakan harta gitu ya. Tapi mesti dilihat itu sebagai reaksi terhadap teologi sebelumnya yang sangat melecehkan harta dan kehidupan duniawi. Jadi menurut saya ambil tengah-tengahnya saja supaya seimbang gitu ya. Jadi jangan ekstrim juga, nanti kita kalau nggak kaya lalu jadi stres gitu kan. Kita bisa tidak, ya kalau kaya ya puji Tuhan, lalu janganlah kita membuat kekayaan jadi membuat kita kehilangan kemanusiaan kita, tapi malah sebaliknya gitu kan. Semakin banyak kekayaan kita, semakin mampu kita menjadi berkat misalnya. Tapi juga kalau seandainya kita tidak sampai kaya, ya, dan kebanyakan kita kan juga nggak sampai kaya gitu ya, sedang-sedang saja, ya nggak perlu kita stres gitu, nikmati saja apa yang ada gitu, karena tidak berarti ada masalah dengan iman kita gitu kan, kalau kita tidak kaya gitu kan. Jadi mesti dilihat itunya lah, apa sih sebetulnya yang sedang direaksi, yang direspon oleh teologi kemakmuran itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Jika masih ada pertanyaan yang lain lagi, mungkin bisa satu lagi. Kalau ada, mungkin silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Kolom komentar masih dibuka. Mungkin kita akan tunggu sampai
pukul 20.45. Mari teman-teman, jika masih ada pertanyaan, silahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada, Pak. Mungkin kita tidak terasa juga sudah 1 jam lebih berbincang-bincang mengenai uang. Mungkin untuk mengakhiri diskusi pada malam ini, apakah ada mungkin semacam closing statement gitu dari Bapak mengenai topik kita pada hari ini? Ya, saya kira begini ya. Jadi kita perlu lebih realistis. Artinya kita jangan menyangkali bahwa kita tidak butuh uang dan sebagainya, melecehkan uang ya. Tapi juga sebaliknya, jangan kita memperdewakan uang, seakan-akan uang itu segala-galanya. Hidup itu lebih dari sekedar uang, dan hidup lebih dari sekedar cari uang. Dan tidak benar bahwa uang dapat memenuhi segala kebutuhan kita. Ada banyak kebutuhan asasi manusia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kita perlu menyadari itu, jangan melebih-lebihkan uang, tapi juga jangan mengurang-ngurangkan peranan uang itu ya. Uang juga bagian dari hasil peradaban manusia ya, yang ya saya kira patut kita syukuri gitu ya. Tapi sebaliknya, uang itu juga bukan sesuatu yang harus menentukan hidup kita secara mutlak gitu. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan pada hari ini. Mungkin benar uang bukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Kehidupan bukan berbicara hanya tentang uang, dan ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dicapai dengan uang. Ya untuk baik, mahasiswa mungkin, jangan lupa bayar uang kuliah. Ini peringatan, jangan lupa bayar uang kuliah. Ya, nanti kalau uang tidak menentukan segala-galanya, lalu kalau uang kuliah nggak dibayar, berarti nggak boleh dong dikenai sanksi gitu kan. Karena tadi sikap terhadap uang itu menentukan karakter kita. Iya betul Pak. Mungkin bagi rekan mahasiswa uang bukan segala-galanya, tetapi kuliah butuh uang ya Pak ya. Ya. Ya baik. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya hari ini untuk menjadi narasumber dalam ngasih hari ini. Mungkin saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Dewe yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan dan untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Mungkin sampai jumpa di diskusi teologi yang selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam semua.